Begitu jumpa di tengah perjalanan, preman tadi langsung tunduk karena takjim kepada ulama tadi, orang soleh tadi. Dia tunduk, dia persilahkan ulama tadi lewat. Ulama tadi lewat tanpa ada permisi, tanpa ada minta izin, dia langsung lompati dan langkahi preman itu. Berita itu sampai kepada Rasul. Apa kata Rasulullah? Ulama yang masuk itu tempatnya neraka, tapi orang yang bermaksiat itu tempatnya di surga. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren tidak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Anak-anak sekarang begitu Bapak Ibu, maka jangan marah-marah ya anak-anak, biarkan anak-anak, tapi atur saf anak-anak, jangan sama dengan saf orang tua. Kenapa? Karena anak-anak yang belum khitan mengandung najis. Ada najis. Ustadz Hasan Husin dulu waktu sholat naik Rasulullah ke pundaknya, dia sujud, dia ruku, Hasan Husin tetap di atas pundak Rasul main kuda-kudaan. Rasul nggak marah. Berarti boleh. Hasan Husin 7 hari 6 hari usianya sudah dikhitan oleh Rasulullah, tidak ada najis di tubuhnya. Kita anak kita taruh di sebelah sholat, najis. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, mayoritas kita orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan jikalau anak-anak seandainya sholat di sebelah kita bersentuhan 3 rukun berturut-turut, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena anak-anak mengandung najis, belum khitan. Makanya hati-hati. Ada saf anak-anak. Perempuan ada nggak safnya? Ada. Di mana saf perempuan? Di belakang anak-anak. Jadi perempuan itu bukan nggak boleh sholat ke masjid. Di zaman Nabi pernah ngomong saf perempuan di belakang saf anak-anak, kata Nabi ngomong gitu nggak mungkin kalau nggak ada perempuan. Berarti di zaman Nabi perempuan sholat ke masjid ada. Kalau cerita lebih baik di rumah, betul. Zaman dulu, zaman Nabi, perempuan sholat ke masjid diperkosa, dibunuh. Sekarang sholat ke masjid, siapa yang mau memperkosa nenek-nenek? Apalagi ada kajian majelis ilmu, habis sholat maghrib ada pengajian, ibu lebih baik sholatnya di masjid. Selesai sholat di masjid, sholat maghrib, dengarkan pengajian majelis ilmu. Bukan nggak boleh, boleh. Makmurkan masjid ini Pak, makmurkan masjid. Kita kadang-kadang mau masuk surga, iya, mau sama siapa masuk surga? Mau sama Rasul. Kita kalau lihat Abdullah bin Abi Umi Maktum itu buta Pak, buta, nggak bisa melihat. Umurnya udah tua, rumahnya 30 km dari masjid, nggak ada PLN, nggak ada listrik, jalan padang pasir, tandus. Salat subuh ke masjid, Abdullah bin Abi Umi Maktum duluan sampai di masjid. Orang buta jalan sendirian 30 km rumahnya dari masjid, bisa duluan nyampe ke masjid. Salat subuh. Berapa lama dia jalan kalau 30 meter? Dari sini ke ujung Batu ada nggak 30 km? Hah? Kurang lebih gitu lah, 30 km dari sini ke ujung Batu. Kurang lebih. Bayangkan dari sini ke ujung Batu berjalan kaki. Kalau sholat subuhnya jam 5 subuh, dari jam berapa dia jalan? Allah, dari sore mungkin dia jalan. Tapi duluan nyampe di masjid. Bahkan Abdullah bin Abi Umi Maktum pernah azan di masjid Nabi. Sampai-sampai udah azan Abdullah bin Abi Umi Maktum, azan lagi Bilal bin Rabah. Makanya di Masjid Nabawi pernah terjadi riwayat 2 kali azan. Inilah yang dipakai orang. Azan pertama untuk mengingatkan masuk waktu, dan azan kedua adalah azan masuknya waktu sholat. Azan pertama manggil orang, yuk sholat, woi datang ke masjid. Azan kedua menunjukkan waktu masuk sholat. Jadi kalau ada di kampung kita nanti terjadi kok 2 kali ajar nih, sesat nih, ajaran sesat nih, cepat kali nyesatkan orang. Jangan cepat-cepat kali nyesatkan orang Pak, sesat neraka, nggak boleh. Emangnya kita jamin kita masuk surga? Ingin kita masuk surga semua, tapi Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah, amin. Datang dia ke masjid, azan. Orang buta rumahnya jauh, masjid itu nggak seperti masjid kita, nggak ada kipas angin, nggak ada pelapon. Ini dindingnya, lantainya nggak keramik, nggak ada ambal, tanah, dinding pelepah kurma, pelepah kurma atapnya semua. Tapi duluan nyampe ke masjid,
Padahal hidup di zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul, bahkan masuk surga bersama Rasul. Kita mau masuk surga sama Rasul, sholat nggak mau ke masjid, rumah dekat, mata nggak buta, jalan mulus, PLN ada. Abdullah bin Abi Umi Maktum makmurkan masjid ini, Bapak Ibu. Jangan ribut di masjid. Saya sering katakan kepada jemaah, makmurkan masjid bukan cari kemakmuran di masjid. Hidupkan masjid bukan cari kehidupan di masjid. Karena banyak orang mencari kehidupan di dalam masjid. Datang ke masjid rame-rame, udah makmurkan masjid. Sama, Pak. Masalah furu'iyah, masalah khilafiyah nggak akan pernah habis kalau untuk kita bahas. Kenapa ada yang berkunut, ada yang tidak? Nggak usah dipermasalahkan. Yang berkunut ada dalil, yang nggak berkunut ada dalil. Untuk apa saling menyalahkan? Yang disalahkan tuh yang nggak sholat. Jangan orang berkunut disalahkan, orang yang nggak berkunut juga disalahkan. Orang nggak sholat tuh merdeka, tenang orang tuh. Tengok ribut di masjid, ngapain orang tuh di masjid bertengkar aja. Yang senang siapa? Yang nggak sholat. Maka sering saya bilang, orang-orang yang ribut di masjid itulah setan-setan yang nggak mempan diusir pakai ayat kursi, yang mempan diusir pakai kursinya. Kadang-kadang begitu, ya, nggak usah dipermasalahkan. Tadi maghrib saya juga imam jadi makmum di sini, imamnya nggak pakai bismillah, dia baca sir, boleh silakan. Mazhab Hambali begitu, mazhab Maliki juga begitu. Kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pakai bismillah, bagus silakan. Jangan dipermasalahkan. Jangan menganggap diri kita paling benar, menganggap diri kita inilah ajaran yang paling betul. Enggak. Semua punya dalil. Sholat, tangan takbir, Allahu Akbar. Imam Syafi'i ada dua. Ini pertama, yang kedua di sini. Ada yang nggak diangkat lagi, Bu. Allahu Akbar. Lurus saja tangannya. Ada. Jadi ngapain kita masalahkan? Nggak usah kita saling menyalahkan, tapi ayo makmurkan rumah Allah ini. Bersatu kita, Bapak Ibu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang yang berani sama kita. Islam ini, Bapak Ibu, Masya Allah, sudah dihancurkan, sudah dikucilkan. Kenapa? Bukan karena orang, karena Islam itu sendiri berpecah belah. Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat dari sekalian alam. Lihat orang dengan kasih sayang, lihat ini dengan kasih sayang. Orang bermaksiat, orang yang begini, yang begitu, kita anggap apa? Kita anggap masuk neraka, kita yang masuk surga. Nggak bisa begitu. Sekarang kalau ada orang maksiat di hadapan kita, jangan ponis dia masuk neraka. Ini kadang-kadang kita cepat kali tengok tuh kerjaannya, mabuk aja, nanti mati masuk neraka tuh. Kau masuk surga rupanya matinya. Ada kisah, Bapak Ibu, seorang wali, seorang ulama yang masyhur di zaman Nabi nih kisahnya. Tinggal ulama tadi di bukit, di atas bukit. Kemudian ada seorang preman tinggal di bawah bukit di perkampungan. Preman tadi, Bu, semua maksiat sudah dia kerjakan. Semua sudah dia kerjakan, bunuh sudah, berzina sudah, judi apalagi. Semua sudah dia kerjakan. Tapi dia mendengar ada ulama masyhur. Sehingga apa? Tumbuh di hati preman tadi, ya Allah, aku kepengen jumpa sama ulama yang masyhur. Aku pengen jumpa sama ulama yang masyhur itu. Akhirnya apa? Dia naik ke atas bukit. Kebetulan ulama tadi habis bekal di atas bukit, dia mau turun ke kampung belanja. Di tengah perjalanan jumpa berselisih, dan jalan itu tidak bisa dilalui dengan berselisih, hanya harus ada yang mengalah satu. Begitu jumpa di tengah perjalanan, preman tadi langsung tunduk karena takjim kepada ulama tadi, orang soleh tadi. Dia tunduk, dia persilahkan ulama tadi lewat. Ulama tadi lewat tanpa ada permisi, tanpa ada minta izin, dia langsung lompati dan langkahi preman itu. Berita itu sampai kepada Rasul. Apa kata Rasulullah? Ulama yang masyhur itu tempatnya neraka, tapi orang yang bermaksiat itu tempatnya di surga. Jangan kita memponis orang. Kalau lihat kawan tetangga kita bermaksiat, bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat, angkatkan tangan, ya Allah, berikan hidayah kepada tetanggaku ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku ini. Berikan hidayah kepada temanku ini. Ini yang harus kita lakukan. Pernah nggak kita lakukan itu? Kita kan doa kita untuk diri kita sendiri aja. Ya Allah, mudah-mudahan bulan ini gajiannya nggak nyampe tanggal 30, ya Allah. Itu aja kadang doa kita. Iya kan?
Bukan seperti itu, tapi doakan kawan-kawan dan saudara-saudara kita. Ketika bapak ibu mendoakan saudara-saudara, mendoakan tetangga-tetangga kita, kita doakan, maka apa yang terjadi sama kita? Kita mendoakan orang, malaikat mendoakan kita. Di waktu yang sama kita doakan, ya Allah, ini tetanggaku susah hidupnya, limpahkan, luaskan rezekinya ya Allah. Langsung malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, dia berdoa untuk sahabatnya, dia berdoa untuk tetangganya, aku berdoa untuknya ya Allah. Apa yang dia minta untuk sahabatnya itu, maka itu juga berikan kepadanya ya Rabb. Kita doakan orang, malaikat doakan kita. Mana yang lebih untung? Kita yang untung. Kenapa? Kita malaikat yang mendoakan. Kalau malaikat yang mendoakan, apa mungkin ditolak oleh Allah? Tapi kita jarang lakukan itu. Ini yang harus kita lakukan. Itu adalah sebagai apa? Bentuk persatuan dan kesatuan. Yang kedua, wa khosyathumur rahmah. Duduk di majelis ilmu ini, Bu, yang Allah turunkan apa? Rahmat. Kenapa rahmat? Allah katakan, la tanzilur rahmah qati'ur rahim. Tidak akan dapat rahmat, tidak akan Allah turunkan rahmat apabila di antara kampung itu ada yang merusak hubungan silaturahim. Jauh rahmat Allah. Jauh rahmat Allah. Jangan gara-gara beda pemahaman nggak cakapan. Hati-hati, jauh rahmat Allah. Beda pilihan politik nggak cakapan, jauh rahmat Allah. Rumah tangga aja kalau sering ribut, jauh rahmat Allah, tinggi rezekinya itu. Rumah tangga, suami istri kalau sering ribut, jauh dari rahmat Allah. Maka jangan putuskan hubungan silaturahim. Dan ini majelis ilmu adalah wadah kita bersilaturahim. Bapak, ibu, mungkin ada yang nggak kenal sama saya, ibu ada yang nggak kenal sama saya. Hari ini kita dipertemukan Allah. Ini adalah silaturahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian. Sesungguhnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang menjalin hubungan kasih sayang. Kalau sudah Allah dekat sama kita, Pak, Bu, apa yang kita khawatirkan? Dekat sama kepala RT aja, kalau ada beras raskin, cair kita duluan. Kenapa? Karena dekat sama RT. Ini backing kita Allah. Kita jalan ke Ujung Batu, ada razia polisi, razia Satlantas, tapi yang kita bawa tuh pakai baju loreng tentara, nggak takut kita polisi. Kenapa? Ada tentara di belakangku. Backing kita tentara, polisi nggak takut. Ini ada Allah bersama kita. Apa yang kita takutkan? Allah itu yang nyiptakan tentara, Allah itu yang nyiptakan polisi, Allah yang nyiptakan pejabat, Allah yang nyiptakan segala ada yang di bumi ini, di atas dunia ini. Apa yang kita khawatirkan? Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Kan luar biasa. Dengan apa? Duduk di majelis ilmu, jalin hubungan silaturahim. Jangan rusak silaturahim. Kalau kita putuskan silaturahim, apa ancamannya, Ustaz? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jangankan masuk, mencium bau surga pun tidak diizinkan Allah. Ini luar biasa. Nabi selesai sholat nanya sama sahabat. Nabi kalau selesai sholat ngadep ke belakang, nanya ke belakang. Oke, sahabat-sahabatku, ini kalau ada di antara kalian yang duduk di sini, ada yang memutuskan silaturahim, mohon tinggalkan tempat ini, kata Rasul. Berdiri seorang sahabat, Pak, pulang dia. Ditinggalkannya itu majelis. Rasul diam, biar pulang. Nggak berapa lama kemudian dia masuk lagi ke majelis itu. Ditanya sama Rasul, hei pulang, kau kenapa tadi pulang? Aku pulang tadi karena kau yang nyuruh, Rasul. Apa rupanya aku bilang? Kan kau bilang kalau ada yang memutuskan silaturahim, tinggalkan majelis ini. Makanya aku keluar. Karena tadi pagi aku ribut dengan bibiku, tadi pagi aku ribut dengan tetanggaku. Aku nggak mau ya Rasulullah, karena aku sendiri di majelis ini, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Gara-gara kita sendiri, orang nggak dapat rahmat dari Allah. Maka dia keluar, makanya aku pulang. Alhamdulillah, udah aku perbaiki hubungan silaturahim itu, maka aku kembali ke majelis ini. Itu sahabat Rasul. Kalau kita, Pak, Bu, kalau seandainya aku yang ngomong hari ini, malam ini di sini, Bapak Ibu yang ini berkumpul, kalau ada yang memutuskan hubungan silaturahim baik dengan saudara, tetangga, teman dan yang lainnya, mohon tinggalkan masjid ini sekarang, saya bilang. Ada nggak yang keluar? Ada nggak? Alhamdulillah.
Tapi kalau jujur Pak, semua kita pulang. Aku pun pulang. Ya artinya kita juga pernah melakukan kesalahan. Banyak kita lakukan itu. Tapi kalau sudah kita ketahui hari ini, ayo perbaiki semua. Orang terbaik bukan orang yang nggak pernah buat salah. Orang yang terbaik itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat sadar kalau salah kepada Allah, dia taubat dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah 70 kali sampai 100 kali istighfar. Kita Bapak Ibu selesai sholat aja 3 kali istighfar malas. 3 kali aja malas. Rasulullah 70 kali paling sedikit, 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Belum wafat, Allah sudah siapkan kaplingan baginda Rasulullah di surga. Kita Bapak Ibu jangankan di surga, di kota lama ini pun belum ada kaplingan kita. Sombong. Ini Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hari ini ayo persatukan terus hubungan silaturahim. Jangan pecah belah karena hanya beda pemahaman kita. Ya, selagi masih ada dalil, ayo kita saling menghargai. Imam tidak berkunut, ya udah ikuti aja. Kalau kita seandainya makmum nggak berkunut, ya udah ikuti. 4 mazhab sepakat, sholat itu tidak sah kalau tidak mengikut imam. Tak ada perbedaan pendapat antara 4 mazhab. Baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Imam apa lagi? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Mereka guru sama murid, nggak pernah ribut tentang furu'iyah, nggak pernah ribut tentang kunut. Kenapa kita pengikutnya yang sering ribut? Imam Syafi'i kalau jadi imam berkunut, Imam Maliki jadi makmum nggak berkunut. Imam Syafi'i, Imam Maliki nggak berkunut. Imam Maliki jadi imam nggak berkunut. Imam Syafi'i jadi makmum, Imam Syafi'i juga ikut imam nggak berkunut. Saling menghargai. Kenapa kita yang ribut? Siapa kita? Lebih hebatkah kita dari Imam Maliki? Lebih hebatkah kita dari Imam Syafi'i? Kalau punya mazhab beda, kalau nggak punya mazhab. Kalau nggak punya mazhab nggak tahu lagi kayak mana jelaskannya, ya kan Pak? Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya, jangan mau kita berpecah belah gara-gara beda pemahaman. Udah biarkanlah. Yang penting masih ada dalil, ya. Ada yang sholat telunjuknya gerak-gerak, ada dalilnya, ada. Ada yang sholat mengangkatkan telunjuk ketika kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholait. Setiap kalimat Allah diangkat telunjuknya. Ada yang orang menaikkan jarinya waktu tahiyat akhir ketika mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena di situ adalah kalimat nafi dan isbat. Dia tolak, nafikan tiada Tuhan, Allah dia isbatkan la ilaha illallah. Itulah makna orang berzikir tuh Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang digeleng, ada yang diangguk. Kenapa? Ada yang ditidakkan, ada yang diiyakan. Tidakkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Iyakan, Allah hanya Tuhan. Makanya ada gini, ada angguk. Ini orang sekarang kalau yasinan nggak begitu, geleng-geleng aja, nggak ada ngangguknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Anak-anak di belakang main tangan, la ilaha illallah, la ilaha. Ini jadi masalah. Ada yang ditolak, ada yang diiyakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tempat la di mana, ilaha di mana, illa di mana, Allah di mana. Kenapa sampai bergetar ketika berzikir? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Ketika dia mendengar ayat Allah, ketika dia mendengar asma Allah, maka bergetarlah tubuhnya. Kenapa tubuhnya bergetar? Karena hatinya bergetar, ikut tubuh bergetar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan disesatkan. Zikir, salat aja zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah masih bagus. Saya tadi nggak lambat, nggak cepat, sedang. Waktu isya ya Bu, subhanallah, 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 subhanallah. Ada imam nggak jelas. Waktu nyebut pertama aja yang jelas. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Satu, masuk kedua nggak jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa jadi SpongeBob. Dari subhanallah jadi SpongeBob. Gara-gara apa? Buru-buru tadi.
berubah satu huruf maka bisa berubah makna dari apa yang kita baca. Istighfar saja Bapak Ibu, astaghfirullah, itu ghainnya baris mati sukun, astagh. Ketika dia hidupkan ghainnya baris atas, astagh itu bukan artinya meminta ampun, tapi caci maki aku ya Allah, minta dimaki sama Allah. Cuman gara-gara barisnya aja. Makanya imam baca Al-Fatihah itu betul-betul ini apa? Rukun dalam sholat. Berubah huruf, berubah makna dari yang kita baca. Yang kedua nanti di akhir, subhanallah. Baru dua yang betul. Dari 33, dua yang bagus. Masuk yang ketiga, subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah. Bagus. Masuk kedua, hamda 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 hamda. Pas pula wah hamzah rumahnya sebelah masjid. Kok nama-namaku pula disebut-sebut. Berubah bacaan gara-gara apa? Buru-buru. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Bagus. Masuk kedua, lakban 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 lakban. Jadi lakban. Ya Allah, buru-buru ingat Allah. Allah ingat nggak sama kita? Ingat. Kapan? Setiap detik Allah ingat sama kita, tapi kita malas untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya Allah ingat sama kita? Masuk, letakkan tangan kita di atas dua hidung kita, keluar masukkan napas kita, terasa itu tarik hembusan napas dari hidung, itulah tanda Allah ingat sama kita. Kalau itu berhenti, mati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak-banyak berzikir. Rasulullah istighfar itu banyak, kita malas istighfar. Ya, banyak dosa nggak? Banyak. Kalau dosa kita, jangan tanya. Dosa sama Allah banyak, dosa sama manusia, dosa sama Allah enak Bu, Pak, istighfar aja kita, tobat nasuha, betul-betul tobat, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa sama manusia yang lain, sebelum kita minta maaf, tidak diampunkan Allah itu dosa kita. Tetap jadi perhitungan. Makanya jaga lisan, karena lisan ini yang merusak hubungan silaturahim paling berbahaya. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau pedang menyayat tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah menyayat hati, kemana obat hendak dicari? Di lidah. Kemana dicari obatnya? Nanti di akhirat Bu, dipanggil Allah ke malaikat. Malaikat, masukkan ke dalam surga. Ini hambaku rajin sholat. Oh rajin kali sholatnya, gak pernah tinggal. Fardu, sunnah, baca Quran rajin, puasa sunnah rajin, sedekah rajin, tiap minggu sedekah, tiap Jumat sedekah. Kota infak lewat di depan hari Jumat, gak pernah gak diisi, walaupun ditutupnya tangannya. Yang jatuh bunyi kelentang gopek. Karena kan banyak begitu, orang bersedekah masuk kota infak ditutup. Supaya apa? Supaya nggak ria Ustadz, biar jangan nampak orang berapa diberi dimasukkan. Modus. Rupanya yang dimasukkannya uang 1.000. Uang limpul ada, uang 20 ada, uang 10 ada. Itu uang tuh ngomong dalam kantong Bu. Begitu tangannya mau masuk, apa kata uang 100, uang cepek. Ini pasti aku diambilnya nih. Datang uang limpul bilang, nggak mungkin kau uang cepek. Pasti aku. Cepek tuh banyak itu, cukup beli beras berapa tuh. Limpul ngomong, aku pasti diambil. Datang uang 20 bilang, kau lagi uang pul, nggak mungkin kau diambil pul. Pasti aku yang diambilnya pul 20. Kepedean 20, uang 10 ngomong, kau lagi 20, nggak mungkin kau, pasti aku tiap bulan pasti diambilnya. Untuk apa? Bayar parkir. Diambilnya nih, oh iya. Begitu mau diambil uang 10, berpikir lagi. Uang 10, uang goceng ngomong, kan nggak jadi kau kan, pasti aku nih kata uang goceng. Pasti aku nih kata uang goceng. Begitu mau masuk, tangannya masuk, datang uang 2.000, ceng. Aku yakin nggak kau nih ceng, pasti aku ceng. Kok yakin kau? Karena setiap Jumat aku aja dimasukkan ke kota infak. 2.000 aja infak. Ya Allah ya Karim. Infak 2.000 mau masuk surga VIP. Mana mungkin dapat. 2.000 aja, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ke kamar mandi di Medan 2.000 nggak laku. Nggak laku, cuman cukup buang air kecil masuk kamar mandi. Itu pun kalau buang air kecil aja. Kalau buang air besar 5.000 tambah. Kenapa? Karena setiap buang air besar pasti buang air kecil. Jadi 2 kali lipat bayarnya.
Iya, pelit kali kita berinfak untuk agama Allah aja kok pelit. Gak usah pelit-pelit kali bu, insya Allah ya. Infak kita bu, sedekah kita itu cara Allah mempercepat datang rezeki. Kata Nabi, istanjilu rizqi bis shadaqah, percepatlah rezekimu melalui sedekahmu. Ternyata sedekah itu kalau kita mancing ikan ada umpan. Kalau besar umpannya pasti besar ikan yang dapat. Kalau kecil umpannya pasti kecil ikan yang didapat. Begitulah rezeki dari Allah. Kalau besar sedekah kita, infak kita, maka Allah ganti dengan rezeki yang lebih besar lagi. Tidak di akhirat, dunia pasti akan diganti Allah. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah. Udah jam 9.15. Itu betul jamnya kan? Hah? Oh, pas sama. Aku nunjuk itu, kau tunjuk itu. Awak pikir beda, rupanya tengok sama juga. Sampai putar-putar kepala awak. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah. Duduknya orang di majelis ilmu, malaikat mengawalnya, Pak. Dikawal sama malaikat. Selangkah tadi keluar dari rumah, Bu. Ibu langkahkan kaki keluar dari rumah, langsung malaikat kepahkan sayapnya di atas kita. Langsung, tapi nggak nampak. Dan itu nggak diperlihatkan Allah. Kalau sempat diperlihatkan Allah, bapak ibu nggak jadi datang ke masjid. Aku yakin. Begitu melangkah, tadi cerah, tapi ini kok mendung nih. Tengok ke atas, ada makhluk. Oh siapa kau? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Kira-kira jadi nggak datang ke sini? Oh, lari ke kamar, menggigil. Ijroil datang, Ijroil datang. Apa yang dikerjakan? Baca Quran, sholat, makan nggak selera. Nengok laki pun nengok kayak malaikat maut udah. Iya. Dikawal malaikat, duduk di sini dikawal malaikat. Kenapa kita duduk dikawal malaikat? Setan banyak anggota kita, Bapak Ibu. Dan setan itu nggak pernah habis cara untuk menggoda orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Nggak pernah habis cara. Banyak cara setan. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Hikam itu menjelaskan, duduknya orang yang belajar menuntut ilmu, maka setan akan mengerumuni satu orang itu seperti banyaknya lalat yang mengerumuni seekor bangkai. Apalagi ilmu tauhid yang dia pelajari. Setan paling benci. Bagaimana bangkai tikus, Bu? Datang lalat ngerumuni. Berapa banyak lalat yang ngerumuni? Seperti banyak lalat itulah setan ngerumuni kita satu orang. Nih, tapi nggak nampak kita nih. Kalau nampak nggak lari juga kita nih, pulang semua nih. Nggak diperlihatkan Allah. Malaikat itulah mengawal kita. Cara setan banyak. Ada orang kadang-kadang udah mulai ngantuk, setan dipaksanya matanya dibukanya. Target, kata setan. Mana tuh yang sudut, cepat. Kayak mana gantungnya nih matanya, kata setan. Gantung 1, 2, 3. Bergantung setan di bulu matanya 3. Diangkatnya matanya, tunduk lagi. Angkat lagi, tunduk. Angkat, tunduk. Ada yang nggak mempan digoda, nggak mempan nih matanya digantungi setan. Rupanya dia ngamalkan. Ada amalan kalau ibu duduk di majelis ilmu supaya nggak ngantuk. Ibu mau saya kasih. Ini amalkan, Pak. Bagus diamalkan. Kalau duduk di majelis ilmu, tiba-tiba kita ngantuk, masukkan ini 2 jempol tangan ke dalam mulut, ambil air ludah yang ada di langit. Oleskan sedikit, kemudian sapukan ke alis mata 3 kali dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, insya Allah nggak ngantuk. Kalau masih ngantuk, minta ludah kawan sebelah. Udah dioleskan ke alis mata, colekkan ke hidung sedikit. Jangankan ngantuk, tidur pun nggak mau tuh. Keringat bau jigong aja. Ada yang nggak mempan digantungi. Setan nggak bisa cara. Tidak. Apa kata setan? Jangan gantungi. Cari cara lain. Kayak mana caranya lagi? Yuk kita tarik ke atas. Yang atas tarik atas. 5 kanan 5 kiri 10. Tarik yang bawah juga 5 kanan 5 kiri. Atas tarik atas, bawah tarik bawah. Serentak 1, 2, 3. Ditarik sama setan yang atas ke bawah. Melotot aja dia. Awak ceramah Pak, dia melotot. Awak pikir dengarkan, rupanya udah menghayal. Lama kali lah Ustadz tuh merepet aja Ustadz tuh ya. Awak udah lapar. Macam cara setan goda kita, Bapak Ibu, nggak habis cara. Jalan kita ke puncak sikit, ke apa juga tempat-tempat wisata yang ada di pasir, jalan kita ke bukit tinggi, ada gunung, ada puncak, ada bukit, sanggup mendaki, tahan fisik kita, nggak lemas kaki, tapi duduk di majelis ilmu baru 10 menit, baru setengah jam, aduh kok kebas kakiku ya, aduh biasanya nggak kayak gini kakiku lah, aduh duduk setan di betis.
Tapi mohon maaf Bu, bukan yang jangan pula takut-takut ibu meluruskan kaki gara-gara itu, enggak. Kalau ada rematik ya memang bawaannya begitu, enggak masalah. Ini yang sehat-sehat nih yang jadi masalah. Yang muda-muda kan, daki gunung sanggup duduk di majelis ilmu, kebas kakinya, itu setan. Setan itu Pak. Dan itu juga apa? Utusan Israel, hati-hati. Hati-hatilah, ngantuk-ngantuk utusan Israel tuh. Karena Israel itu dekat sama kita itu. Setiap hari Bapak Ibu, Israel itu datang keluar masuk di rumah kita sebanyak 40 kali satu hari. Setiap hari Pak, masuk keluar masuk. Dan Israel itu nggak pernah salah alamat kalau cabut nyawa orang, nggak pernah. Siapa yang mau dicabut? Ada kira-kira contoh misal? Saya pinjam dulu namanya. Ada yang berani? Ada yang berani? Apa nama? Jangan laku Ustaz katanya. Takut. Ibu ada yang berani? Pinjam namanya. Dicabut namanya umpamanya Sumiyom. Nggak ada nih Sumiyom, yakin saya nggak ada. Yang ada Sugiyom kan? Sumiyom namanya. Allah bilang, Israel cabut tuh nyawa Sumiyom. Israel nggak nanya lagi Sumiyom mana ya Allah, SP1 atau SP2, SP3 enggak. Udah tahu Israel Sumiyom yang mana yang harus dia cabut nyawanya. Malaikat ngawal kita. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu indah. Allah akan membanggakan menyebut nama-nama kita ketika kita duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu ini penting Bapak Ibu, jangan pernah kita abaikan. Insya Allah selesai COVID ini, pandemi ini, ayo yang mampu untuk hadir di majelis ilmu ini, buat kajian setiap bulan atau setiap minggu di masjid ini. Supaya apa? Anak-anak kita ini juga paham agama, hafal Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Saya tadi nggak tahu acara ini Bu. Kalau tahu saya acara ini ada malam ini, saya bawa Al-Quran, saya kasih nih sama anak-anak satu-satu. Karena juga saya dari komunitas dia mau mengaji, mungkin mereka juga saya bawa ke sini. Tapi karena ini acara dadakan, karena itu ada program dari komunitas Riau Mengaji itu untuk membagikan Al-Quran sebanyak 500.000 mushaf Al-Quran ke seluruh Indonesia. Saya saja nanti insya Allah pulang ke Labuan Batu Utara Medan, saya akan bawa 1000 mushaf Al-Quran yang ingin saya salurkan ke sana. Jadi ini hafal Quran, pandai ilmu agama. Ini kalau mereka ini nanti Bu masuk ke dalam surga, dipanggil sama malaikat, dipanggil Allah malaikat nih bawa anak-anak nih masukkan ke surga. Kenapa mereka dimasukkan ke surga? Mereka paham Al-Quran, mereka jago menghafal Al-Quran, paham agama, sehingga ini anak mau dimasukkan malaikat. Begitu dibawa malaikat si anak tadi, apa kata anak ini? Anak-anak kita ngomong Bu sama Allah, yang bilang ini adalah Imam Nawawi. Apa kata anak sama Allah? Ya Allah, la udkhulu qabla udkhuluhuma. Jangan kau masukkan aku ke dalam surga ya Allah sebelum ayah dan ibundaku lebih dahulu kau masukkan ke dalam surga. Nih anak yang merekomendasikan kita sebagai orang tuanya untuk ke surga Allah. Kenapa? Karena aku bisa baca Quran berkah ayah dan ibundaku. Mereka di dunia hidup ada hartanya, walaupun nggak banyak ya Allah, tapi mereka habiskan untuk belajar agama buatku. Aku ngaji, aku masuk madrasah, mereka bayar ya Allah dengan keikhlasan. Bahkan mereka kasih lebih lagi uang untuk guru-guru mengaji. Ini guru-guru mengaji ada nggak di sini? Mana? Tunjuk tangan lu. Mana? Ibu? Masya Allah. Berapa sebulan dikasih? Hah? Udah jujur aja Ibu. Nggak, jangan ada dusta di antara kita. Hah? Dikasih berapa? Cepat biar ku naikkan pasaran Ibu nih. 20. Seikhlas hati. Ikhlas. Seikhlas hati. Kadang-kadang ada ikhlas betul ya nggak pernah bayar. Karena saya paham Bu, saya juga guru ngaji. Ini kadang-kadang pelit kali kita, untuk anak kita aja pelit. Tapi kalau masuk les bahasa Inggris, wah 400.000 kita bayar sebulan. Betul nggak? Iya. Padahal nanti di dalam kubur malaikat mungkar nakir nggak ada nanya what is your name, nggak ada. Yang dia tanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nggak ada. Di mana kau belajar bahasa Inggris? Nggak ada. Bukan artinya nggak penting. Kalau anak jadi dokter silahkan, bagus. Jadi tentara bagus. Jadi polisi bagus. Tapi ajarkan kepada mereka ilmu agama dari usia dini. Kalau nanti dia jadi pejabat yang merasa dalam pengawasan Allah, dia takut melakukan kecurangan. Kalau dia jadi tentara yang ahli sujud di hadapan Allah. Kalau dia jadi polisi yang jujur, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan ilmu agama. Harga mati Bu.
Jangan tawar-menawar lagi, jangan pelit kita dengan duit. Habiskan harta kita, biarlah habis harta kita, menangis kita di dunia untuk ilmu agama buat anak kita. Tapi nanti air mata kita di akhirat nanti Allah hapus, Allah ganti dengan nikmat-nikmat di surga yang begitu indah buat kita Bapak Ibu. Didik anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, karena ilmu agama adalah harga mati. Ya, siapa yang mau jadi ustadz tunjuk tangan? Yang jadi ustadz tunjuk tangan. Mas, yang mau jadi tentara? Nggak ada? Oh, alhamdulillah ada yang jadi tentara orang. Luar biasa kalian. Kalau semua jadi ustadz nanti, siapa yang ngawal ustadz? Yang jadi dokter ada nggak? Nah, kau tentara kau juga, dokter kau juga, ustadz kau juga. Oh, berarti dia mau jadi tentara, dokter tentara, dan juga imam di masjid ya? Wah, ini baru mantap. Semua jadi tentara, jadi ustadz, nggak ada dokter. Kalau ustadz sakit, siapa yang nyuntik? Nah, ada juga yang jadi dokter, bagus, bagus. Tapi ilmu agama dari dini, ajarkan dari usia dini. Ya Bu ya, ini pesan saya. Ini pesan saya Pak, ilmu agama. Yang kedua pesan saya, jangan berpecah belah hanya karena beda pandangan politik, hanya karena beda kelompok, hanya karena beda pemahaman ilmu agama. Apalagi masalah furu'iyah, ikhtilaf ulama itu banyak, khilafiyah sampai kiamat tidak akan pernah habis untuk dibahas karena semua memiliki dalil yang berbeda. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan